Oke, kita bakal ngomongin tentang LPK penyalur kerja ke luar negeri. Nah, mungkin teman-teman konsep kerja di luar negeri itu yang kalian pahami dan familiar itu kayak kerja ke Jepang, ke Korea, ke Arab Saudi, ke Hong Kong, di mana kalian daftar ke agensi ataupun LPK, terus nanti disalurkan ke perusahaan-perusahaan atau ke keluarga-keluarga yang ada di sana, dan nanti kalian tinggal kerja aja. Jadi udah ada penempatan kerja, udah ada segala macam. Enak, kita tinggal berangkat aja gitu. Nah, di Australia tuh nggak bisa kayak gitu. Oke, jadi di Australia tuh kita harus paham dulu visa. Nah, visa-visa alternatif yang digunakan untuk bekerja oleh orang-orang, tapi visa itu tuh tidak bernama visa kerja. Contohnya visa student. Ternyata banyak orang-orang yang bekerja itu pakai visa student. Kemudian ada work and holiday visa. Nah, itu bagi orang-orang yang usianya 18 sampai 30 dan udah kuliah. Terus visa sponsor, itu juga harus dapetin sponsor dari perusahaan di Australia. Itu juga susah. Partner visa, nikah sama orang Australia. Nah, selama kalian pakai visa-visa itu, kalian mau kerja di kebun kek, mau jadi tukang bersih-bersih, mau jadi pelayan, barista, bartender, mau jadi tukang las, apapun boleh dikerjakan karena kamu memang punya visa yang memperbolehkan kamu kerja. Dan untuk mendapatkan pekerjaannya itu kita cari sendiri, kita lamar sendiri. Nah, dan itu gampang karena udah menjadi budaya di Australia. Dan kalau misalnya sulit, pasti orang-orang udah kabur dari Australia dari zaman dulu gitu. Jadi justru ada keenakan ketika merantau ke Australia tuh tidak ada ikatan dengan siapapun, tidak ada ijazah ditahan, oke. Terus karena kita cuma tahu konsep merantau ke luar negeri tuh pakai LPK, maka ada beberapa orang, agensi ataupun LPK yang tidak bertanggung jawab, yaitu nawarin kerja di perkebunan. Kalau kerja di perkebunan memang benar bisa dapat gaji 60 juta, 80 juta sebulan, benar. Namun visa apa dulu? Nah, karena kita tidak tahu jenis-jenis visa tersebut dan kita juga mungkin tidak bisa mendapatkan visa itu karena banyak persyaratannya ini itu, maka kita gampang tergiur gitu. Padahal kalau mereka itu sebenarnya akan menyalurkan kalian secara ilegal pakai turis visa. Dimana kalau turis visa itu misalnya dikasih 1 tahun nih atau 3 tahun. Nah itu sekali kunjungan tuh 3 bulan maksimal. Jadi kalau udah 3 bulan di Australia harus keluar dulu baru masuk lagi 3 bulan kerja lagi gitu. Nah, itu biasanya kerja ilegal dan itu nanti disalurkan ke perkebunan-perkebunan sama oknum-oknum ini gitu. Nah, beberapa kasus ada yang dieksploitasi, dibayar murah si pekerja ilegal ini. Karena kan kita nggak punya option, kita mau ngelapor ke siapa gitu. Jadi si bos-bos itu seneng kalau misalnya banyak pekerja ilegal kali ya, jadi bisa bayar murah, terus karena kita ilegal, mau tidak mau kita ngerjain itu, nggak ada pilihan. Soalnya nggak banyak perusahaan-perusahaan yang mau nerima kita kerja secara ilegal. Kalau ketahuan nih, itu bisa kena denda puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Atau sampai usahanya ditutup, bahkan dipenjara. Jadi orang nggak bisa main-main di Australia dan itu sangat-sangat ketat. Nah, hal ini makanya banyak jenis pekerjaan yang ditawarkan LPK ataupun agensi ini tuh dia pada sektor pertanian. Nah, untuk mendapatkan turis visanya sendiri itu juga nggak mudah sekarang tuh. Oke, kalau dulu-dulu mungkin masih mudah, jadi masih bisa disalurkan. Sekarang tuh nggak mudah untuk dapetin turis visa. Jadi kalau kamu ditawarin kerja di perkebunan dan kata dia pakai turis visa dulu, terus ganti ke student visa,
atau dia kerja ilegal pakai turis visa, terus kamu disuruh bayar 19 juta, 20 juta, itu kamu mending 19 atau 20 juta, ada yang sampai 40 atau 60 juta. Itu kamu mending hati-hati, nggak boleh. Karena apa? Kamu apply aja turis visa sendiri, itu cuma 2 juta doang. Gitu loh. Kalau kamu di awal sudah dimintain 19 juta, 20 juta, atau 40 juta, 50 juta, itu lebih baik jangan diambil. Karena itu pasti penipuan. Dan mereka bakal bilang, oh turis visa kamu ditolak, padahal nggak pernah diajukan. Gitu. Karena turis visa itu kamu harus punya saldo tabungan sekitar minimal 75 juta. Bagaimana dia bisa bantuin kamu untuk menuhin syarat punya duit 75 juta di tabungan? Semua dokumen yang kamu lampirkan tuh harus dokumen kamu, bukan tabungan orang lain. Kalau pakai tabungan orang lain jelas-jelas pasti ditolak. Dan dia sama sekali enggak apply visa turis buat kamu. Mereka udah tahu bahwa kamu tuh bakal ditolak. Jadi mereka bakal berdalih, oh maaf, kamu nggak bisa nih, soalnya visa kamu ditolak. Terus duit kamu hangus yang lainnya. Karena kamu sudah bayar 15 juta, kalau duit udah pindah ke tabungan orang lain, itu nggak bisa ditarik lagi. Sedangkan kalau kamu ngurus sendiri visa turis itu cuma 2 juta. Ya kalau misalnya dia LPK itu nawarin, oh kamu bisa nanti kerja pakai turis visa gitu. Ya udah, kamu kalau misalnya bisa, ya udah aku mau apply turis visanya cuma 2 juta, nanti kalau aku udah dapet turis visa bantuin aku ya, gitu dong bilangnya gitu. Oke, jadi hati-hati banget nih teman-teman, LPK sama agensi ke Australia itu hati-hati. Tapi ada nggak sih agensi atau LPK yang dipercaya? Ya kalau misalnya kalian mau bikin yang bener-bener serius, yang bener-bener optimal, ya sebenarnya LPK atau agensi ke negara manapun bisa kamu handle. Kamu bisa bikin. Tapi bener-beneran bantu, jangan cuma mau nipu gitu. Jadi jelas ya, untuk ke Australia tuh banyak banget korbannya. Jadi kamu jangan sampai menjadi salah satu korban mereka. Oke, dan kalau misalnya memang nggak bisa bahasa Inggris, itu otomatis ke Australia nggak bisa untuk kerja. Kecuali kalau kamu memang dinikahin sama orang Australia, atau memang dengan cara ilegal. Jadi kalau kamu dibilang bisa kerja di Australia tanpa menunjukkan kemampuan bahasa Inggris, IELTS, itu artinya pembodohan, pembohongan, penipuan. Tuh, anak gue aja sampai kentut. Ya, jadi hati-hati banget. Dan untuk ngurusin turis visa itu cuma 2 juta rupiah. Tapi turis visa Australia itu salah satu yang tersulit di dunia. Jadi itu penipuan, pembohongan banget. Kalau misalnya kamu bakal dibantuin turis visanya, syarat-syaratnya itu mereka benar-benar nggak pernah mengajukan turis visa sama sekali. Mereka cuma bikin keterangan palsu bahwa visa kamu di-reject gitu sama Australia. Oke. Hati-hati ya guys ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.